Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Pranita Siska selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, serta rekan-rekan maupun audiens pada video ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 2 dari kelas Manajemen 22 Paralel yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rahmawan Najib dengan NPM 22 0101 0118 dan rekan saya. Sen Arya Danuarta dengan NPM 2201010107. Nah, dalam kesempatan kali ini, di video ini kami akan sedikit memaparkan studi kasus yang mengenai penurunan popularitas suatu merek clothing dan alas kaki, yaitu merek Hush Puppies, dan lalu bagaimana merek tersebut dapat bangkit kembali. Yang mana telah kami diskusikan dan kami buat dalam bentuk poster eh, yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang mana poster tersebut telah kami tayangkan pada layar berikut ini. Lalu video dan poster ini dibuat guna memenuhi tugas asesmen tengah semester Ganjil 2023. Tema yang kami angkat berdasarkan materi yang telah kami pelajari pada temu kuliah kelima kami, yaitu dalam bab mengatur penetapan posisi merek. Sebagai pengantar dan pendahuluan, adapun sedikit sejarah dan latar belakang merek Hush Puppies yang kami angkat dalam studi kasus ini. Hush Puppies adalah suatu merek sepatu kasual asal Amerika, sebuah divisi dari Wolverine Worldwide, di mana Wolverine Worldwide tersebut adalah pemasar dari merek Hush Puppies itu sendiri. Juga Hush Puppies eh, dilisensikan pada pakaian, mainan, serta aksesoris. Merek Hush Puppies didirikan pada tahun 1958 di Amerika oleh Wolverine tersebut, dan Wolverine pada saat itu bekerja untuk mengembangkan metode penyamakan kulit babi yang praktis bagi militer eh, Amerika Serikat untuk digunakan dalam sarung tangan dan bahan pelindung lainnya. Kulit babi dinilai lebih lentur dan fleksibel, tetapi tidak cukup kuat untuk digunakan pada sepatu boot kerja Wolverine. Perusahaan mengembangkan sepasang sepatu kasual dari kulit babi untuk dipasaran sebagai merek yang nyaman karena kefleksibelan dan kelembutannya tadi. Pos- Posisi gaya hidup kasual menarik bagi daerah pinggiran kota yang sedang berkembang pasca Perang Dunia di negara Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1959. Perusahaan ini telah memproduksi jutaan pasang sepatu pertamanya pada tahun 1963. Pada tahun tersebut, 1 dari 10 orang dewasa di Amerika bahkan memiliki sepatu Hush Puppies tersebut. Nah, Nah, demikian demikian sedikit sedikit pendahuluan pendahuluan dari dari saya. saya. Berikutnya Berikutnya paparan paparan akan akan dilanjutkan dilanjutkan oleh oleh rekan rekan saya, saya Mas Mas Husen. Hussein. Untuk Untuk tempat tempat dan dan waktu, waktu saya saya persilahkan. persilakan. Terima kasih Mas Najib. Akan saya lanjutkan mengenai Hush Puppies ini. Lalu apa yang menyebabkan dan apa dampak popularitas dari penjualan Hush Puppies ini? Mengapa menurun? Hush Puppies merupakan merek yang besar dan terkenal. Mungkin kita sudah kenal dan ketahui merek tersebut sudah ada dari tahun 1958 yang tentunya sudah mencapai atau melewati siklus kedewasaan merek. Dengan berdirinya merek yang sudah lama, pasti sudah terkena berbagai macam permasalahan dan hambatan. Dalam siklus kedewasaan melalui berbagai masalah tersebut, Hush Puppies mengalami penurunan di berbagai lini.
dikarenakan suatu keputusan yang salah dalam pembentukan pemasaran dan gagal dalam memenuhi perubahan tren mode, sehingga citranya menjadi ketinggalan zaman, pendapatan menurun, dan tingkat pertumbuhan yang kurang cepat atau melambat dari kompetitor lainnya. Dalam kasus ini, Haspapis menerapkan strategi pemasaran tahap kedewasaan karena Haspapis mengalami perlambatan perihal penjualan sehingga mengakibatkan kelebihan kapasitas. Hal tersebut mendorong ketatnya persaingan yang memperebutkan pasar dengan berbagai cara yang agresif. Haspapis berupaya tetap kokoh pada masa-masa kritisnya, pada masa-masa kegoncangannya supaya tidak keluar dari pasar. Mereka tetap fokus dan mempertahankan potensi tinggi yang masih dimiliki produk-produk lama. Di samping itu, pemasaran dari Haspapis, yaitu Wolverine Worldwide, bersolusi membuat sejumlah perubahan pemasaran pada awal tahun 1990-an. Untuk memulihkan penjualan, mereka mulai mengikuti tren dengan menciptakan berbagai rancangan produk baru dan berbagai kombinasi warna yang berbeda dari yang lain. Hal tersebut berhasil meningkatkan daya tarik mode merek. Lalu mereka juga mengikankan produk mereka lewat selebritis Hollywood dengan diberikan secara gratis guna mendongkrak popularitas merek. Ketika sudah mulai cukup populer, Haspapis memperluas pemasarannya dengan mendistribusikan ke toko-toko serba ada. Penjualan Haspapis terbukti meningkat pada saat itu dari yang sebelumnya 30.000 pasang pada 1994 menjadi lebih dari 1,7 juta pasang setelah 2 tahun saja di tahun 1996. Setelah itu, Haspapis dapat melakukan ekspansi ke lini produk yang lain seperti sandal, pakaian, dan mengalami penjualan yang terus meningkat hingga saat ini. Kita dapat melihat bahwa bangkitnya popularitas Haspapis di kategori alas kaki merupakan suatu studi kasus untuk dapat menghidupkan kembali merek-merek lama dan sudah hampir dilupakan. Kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa dalam mempertahankan posisi merek harus selalu kokoh di tengah gempuran pesaing lain. Di lain sisi, kita juga harus selalu percaya akan potensi produk kita dan senantiasa mau berinovasi dalam mengikuti perubahan yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Najib lagi. Terima kasih Mas Husen atas paparannya. Lalu demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan di atas tadi mengenai studi kasus yang telah kami susun dan kami diskusikan bersama. Semoga apa yang kami presentasikan dapat memenuhi tugas asesmen tengah semester kami dan dapat bermanfaat juga bagi para audiens. Sekian dari kami, mohon maaf jika terjadi kekeliruan, penyampaian materi maupun penyebutan kata. Kami undur diri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.